Jumpa lagi dengan Dr. Dirga di Edukasi Prolanis Diabetes Pemula dalam sesi tanya jawab, apakah diabetes bisa sembuh? Di setiap diskusi selalu muncul pertanyaan itu. Dokter, dulu gula darah saya tinggi, saat ini tanpa obat. Hanya mengatur pola makan, gula darah saya bisa sampai 97, 107, 104. Apakah diabetes saya bisa sembuh? Dulu A1C 9%. Saat diperiksa lagi, hasilnya 5,7%. Tanpa obat, hanya ngatur pola makan. Apakah diabetes saya bisa sembuh? Lalu A1C 12%, periksa lagi A1C-nya 9%. Sudah rutin minum obat, tapi susah ngatur pola makan. Apakah diabetes saya bisa sembuh? Istilah sembuh sering digunakan pada pengobatan suatu penyakit tertentu yang membuat hati rasa senang, rasa plong, bahagia, jadi percaya diri, bahkan kebanyakan orang sampai lupa diri, yang membuat hilang kontrol hingga lupa mengendalikan diri. Kenyataannya itu yang terjadi, yang membuat penyakit berulang lagi dan berakhir menjadi lebih parah lagi. Misalnya pada kasus penyakit TBC, sebelum pengobatan Mycobacterium tuberculosisnya positif, setelah terapi 6 bulan menjadi negatif, maka dinyatakan sembuh. Yang sering membuat lupa dan lalai memakai masker, kembali ke aktivitas ke komunitas yang beresiko tertular Mycobacterium tuberculosis lagi. Menjadi positif kembali berulang yang berakibat kerusakan paru-paru lebih luas hingga kerusakan yang permanen. Walaupun dengan pengobatan berulang sampai tuntas kembali. Jadi, terkadang kalimat hiburan sembuh yang bisa juga menjadi malapetaka. Pada diabetes sebaiknya perlu dipahami dan dipastikan apa yakin penyakitnya diabetes. Bila diabetes, yakin diabetes tipe 2. Karena diabetes memang ditandai dengan gula darah yang tinggi, tapi tidak semua gula darah yang tinggi adalah penyakit diabetes tipe 2. Misalnya, karena minum gula yang berlebihan atau minum madu yang berlebihan pun bisa membuat gula darah tinggi hingga mencapai di atas 300, yang bisa menuju ke prediabetes, atau bila itu dilakukan jangka panjang, bisa berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Namun, bila secepatnya dihentikan, belum menimbulkan masalah resistensi insulin dan kerusakan di pankreas, maka gula darah akan kembali normal. Atau gula darahnya tinggi karena penyakit tertentu yang sifatnya sementara. Bila penyakitnya sembuh, gula darah tanpa obat akan kembali normal. Atau karena minum obat-obatan yang mempunyai efek samping menaikkan gula darah yang tinggi, menyerupai diabetes. Begitu obatnya itu dihentikan, maka gula darah berlahan akan turun kembali normal seperti sedia kala. Dan itu artinya bukan kena penyakit diabetes tipe 2, tapi kena diabetes tipe lain yang sebagian dapat kembali normal atau sembuh tanpa obat. Atau gula darah menjadi tinggi di saat hamil, begitu melahirkan gulanya normal tanpa minum obat apa-apa. Itu yang disebut dengan diabetes dalam kehamilan, walaupun sebagian kecil dapat berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Jadi jangan terkecoh karena diabetes banyak jenisnya. Tentu ada yang bisa kembali normal tanpa obat. Apa sembuh istilahnya?
Silahkan terjemahkan sendiri, selama tidak berdampak membawa malapetaka. Lalai kendalikan resiko diabetesnya. Ada juga diabetes dari awal wajib harus pakai insulin karena tidak akan berhasil kendalikan gula darah selain gunakan insulin. Itu pada diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 2, hanya bisa dikendalikan dengan obat-obatan, baik dengan obat minum atau insulin ataupun keduanya. Khasnya, bila minum obat, gula akan turun, dan bila obat dihentikan, maka gula darah akan naik lagi. Ingat, diabetes memang bikin gula tinggi, tapi tidak semua gula yang tinggi adalah penyakit diabetes tipe 2. Walaupun kasus terbanyak diabetes tipe 2 dibandingkan yang lain. Karena diabetes tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dan kerusakan sel beta pankreas atau kedua keadaan tersebut, serta melibatkan kegagalan 11 organ dalam tubuh. Pastinya, pada diabetes tipe 2, dalam pengelolaannya hanya akan terkendali dengan obat-obatan jangka panjang yang rutin dan berkesinambungan. Ingat, obat gula tidak merusak ginjal selama sesuai indikasi. Justru, gula darah yang dibiarkan tinggi itulah yang dapat merusak ginjal hingga gagal ginjal. Kendalikan gula darah hingga target tercapai 100-180 atau seperti orang normal yang pasti harus ada target. Tidak hanya sekedar yang penting sudah minum obat gula. Apakah terkendali menggunakan insulin, obat minum, atau terkendali tanpa obat, yaitu hanya dengan mengatur pola makan? Bila seiring waktu dosis obat gula diturunkan hingga tanpa obat gula dan gula darah tetap normal, kemungkinan Bapak Ibu dapat diabetes tipe lain, bukan diabetes tipe 2. Tapi sayangnya tidak semua bernasib sama, tergantung tingkat kerusakan sel beta pankreas akibat gula darah yang tinggi sebelumnya. Dan tergantung faktor risiko penyebab diabetes lainnya, seperti faktor keturunan, kegemukan, penyakit penyerta, pola makan, dan gaya hidup sebelum dan sesudah diabetes. Semakin banyak faktor risiko diabetes tipe 2 yang ditemukan pada diri seseorang, maka semakin kecil kemungkinan peluang bisa terkendali tanpa obat. Faktor risiko diabetes tipe 2 dapat disimak lebih lengkap pada kamar yang berbeda. Mungkin yang perlu diingat bahwa semua orang beresiko mendapatkan diabetes tipe 2. Bila gula darah pernah tinggi, jangan terlena karena normal tanpa obat. Jadi, wajib kendalikan semua faktor risiko diabetes tipe 2 agar kita tidak berakhir dengan diabetes tipe 2 yang bersahabat dengan obat seumur hidup. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.